Ya, Belarus akhirnya menyerah. Tapi kalau kamu pikir ini sudah selesai, percayalah, belum. Sebenarnya jangan percaya sama aku dulu, biar aku jelaskan. Yang aku maksud tentu saja adalah ultimatum Zelensky kepada Belarus minggu lalu. Berhenti membantu Rusia dengan serangan drone-nya ke Ukraina, atau kami akan menghentikan kalian secara fisik agar tidak bisa membantu. Presiden Ukraina cukup baik untuk memberikan waktu 7 hari untuk memberikan jawaban. Mungkin benar-benar bingung, karena itu bukan tenggat waktu 2 minggu. Lukashenko bahkan lebih baik hati dan menjawab hanya dalam 3 hari, meskipun kita baru mengetahui situasinya kemarin. Sistem-sistem yang digunakan Rusia sekarang sudah dimatikan, meskipun apakah benar-benar dimatikan atau hanya dimatikan sementara mungkin akan memperpanjang dramanya. Jadi yang ingin saya lakukan hari ini adalah membahas lebih banyak detail tentang apa yang terjadi sebelumnya. Menjelaskan perubahan taktik yang dilakukan Rusia dalam beberapa hari terakhir, dan membahas alasannya. Penurunan serangan yang tampak yang dinikmati Ukraina selama beberapa hari itu tidak akan menjadi efek jangka panjang dari langkah mundur Belarus. Lalu saya akan beralih ke bagaimana kepatuhan Rusia akan bergantung pada apa yang dilakukan Ukraina selanjutnya, dan mengapa kita belum sepenuhnya aman terkait permusuhan aktif antara Ukraina dan Belarusia. Tapi izinkan saya mulai dengan perubahan besar. Inilah strategi khas Rusia beberapa minggu yang lalu. Rusia mengoperasikan setidaknya 5 pangkalan udara di sebelah timur Belarusia yang secara rutin meluncurkan drone Shahed. Drone-drone itu kemudian menyusuri perbatasan antara Ukraina dan Belarus, baik untuk perlindungan dari pertahanan Ukraina maupun untuk panduan sinyal. Setelah itu, mereka berbelok tajam ke kiri dan menuju ke target akhir mereka. Izinkan saya menyebutkan beberapa angka umum untuk memberi Anda gambaran tentang skala masalah secara keseluruhan, dengan catatan bahwa kita tidak memiliki data publik tentang masalah spesifik yang sedang dibahas. Pada tahun 2025, Rusia meluncurkan sekitar 55.000 drone gaya Shahed ke Ukraina. Sekitar 32.000 diantaranya adalah drone serang sebenarnya, bukan umpan. Karena tidak ada total tahunan khusus untuk Kiev, saya bisa memberitahu Anda bahwa hari tersibuk dalam setahun menyaksikan antara 300 hingga 500 drone diarahkan ke kota tersebut. Namun perlu dicatat bahwa untuk masalah saat ini, drone dapat menyerang dari berbagai arah, dan Rusia juga menyerang kota-kota selain Kiev. Jadi sangat sulit untuk menentukan angka pasti berapa banyak drone yang dibantu oleh Belarus, dan sebaiknya hanya menggambarkannya sebagai masalah secara umum saja. Angka dari Belarus sendiri menunjukkan bahwa ada 1.400 pelanggaran wilayah udara selama tahun tersebut, dan 520 drone jatuh di dalam perbatasan Belarus. Namun, saya akan menganggap statistik ini sebagai angka terendah dari jumlah sebenarnya. Angka yang lebih tinggi akan membuat pemerintah terlihat lemah dan tidak mampu mengatur wilayah udara mereka sendiri. Oleh karena itu, ada insentif untuk melaporkan masalah ini lebih rendah dari kenyataannya. Untuk beberapa detail taktis lainnya, Rusia telah memasang repeater pada menara seluler standar di dalam wilayah Belarus. Ini pada dasarnya adalah perangkat komunikasi yang memastikan bahwa Shahed Rusia bergerak ke arah yang benar. Mereka juga dapat membantu drone untuk pulih dari upaya pengacauan sinyal oleh Ukraina jika hal itu terjadi. Nah, berita besar dari kemarin adalah bahwa repeater-repeater itu sudah tidak beroperasi lagi. Sekarang, apa arti pastinya dari hal itu masih belum jelas. Ada kemungkinan bahwa Rusia hanya mematikan saklar sehingga perangkat itu tidak lagi memancarkan sinyal. Ada juga kemungkinan bahwa Rusia telah membongkar mereka atau sedang dalam proses melakukannya. Bagaimanapun juga, dampak jangka pendeknya sudah jelas. Tidak ada serangan massal Shahed di sepanjang perbatasan dalam beberapa hari terakhir. Untuk berspekulasi tentang apa yang terjadi di balik layar, Belarus menyaleri ancaman yang semakin besar dari drone jarak menengah Ukraina dan menyimpulkan bahwa kemungkinan aksi kinetik terhadap Belarus terlalu tinggi. Hal yang menarik di sini adalah bahwa Lukashenko tampaknya berhasil meyakinkan Putin untuk setuju dengan hal itu. Beberapa hari yang lalu masih belum jelas apakah Kremlin akan memaksa mitra negara serikatnya untuk memaksa Ukraina mengambil tindakan atau diam saja. Salah satu interpretasi di sini adalah bahwa Rusia memang tidak memiliki kekuatan tawar-menawar terhadap Belarus untuk memaksakan kebijakan yang diinginkannya. Ada juga kemungkinan bahwa Kremlin khawatir tentang stabilitas pemerintahan Minsk, dan ketidakstabilan lebih lanjut yang mungkin disebabkan oleh serangan Ukraina tidak menguntungkan bagi kedua pihak dalam negara serikat tersebut. Tentu saja akan ada skeptisisme bahwa Belarus maupun Rusia berniat untuk terus mematuhi dalam jangka panjang. Itulah memang interpretasi dari oposisi Belarus yang pada saat yang sama merilis laporan bahwa Lukashenko sedang bersiap untuk ikut serta dalam perang. Untuk memperjelas, bisa jadi memang seperti itu keadaannya.
Namun bagaimanapun juga, Kremlin membantah bahwa ada tekanan terhadap Belarus untuk ikut serta. Tapi kita harus berhati-hati di sini karena oposisi punya insentif untuk membuat pemerintah terlihat benar-benar tidak masuk akal, bukan hanya sebagian besar tidak masuk akal. Semua yang ditunjukkan oleh laporan itu sendiri adalah bahwa Belarus telah meningkatkan pengeluaran pertahanan dan perekrutan tentara, yang merupakan langkah yang tidak mengejutkan ketika ada perang besar di perbatasan Anda, dan Ukraina belum lama ini menunjukkan bahwa mereka memiliki kemampuan untuk menginvasi Kursk. Tidak ada apapun di sini yang bersifat segera, seperti yang dulu diperingatkan keras oleh pemerintahan Biden sebelum invasi dimulai. Jadi, sekali lagi, ini tetap menjadi kekhawatiran yang mungkin, tetapi laporan tersebut bukanlah sesuatu yang seharusnya banyak memengaruhi pendapat Anda. Kembali fokus pada repeater. Saya sebutkan tadi bahwa penurunan mendadak serangan drone melalui koridor utara itu tidak akan bertahan lama. Izinkan saya jelaskan maksud saya secara garis besar. Misalkan repeater-repeater itu hanya dimatikan saja. Nah, efek langsungnya untuk saat ini adalah jalur serangan utara menjadi jauh lebih sulit untuk dilalui Rusia. Oke, kalau kamu pikirkan bagaimana seharusnya Ukraina mengalokasikan pertahanannya sebelumnya, tujuannya adalah untuk menyamakan tingkat kerentanannya di semua lini, supaya Rusia tidak memanfaatkan kelemahan tertentu. Jadi, jika pertahanan Ukraina tetap sama dan tiba-tiba satu jalur tertentu menjadi lebih sulit, respons Rusia terhadap situasi itu adalah dengan mengalihkan serangannya ke tempat lain. Hal itu pada akhirnya membuat semua pertahanan Ukraina di utara menjadi tidak relevan. Bukan dalam arti bahwa pertahanan itu telah dihancurkan, tetapi lebih kepada kenyataan bahwa pada akhirnya pertahanan itu tidak digunakan. Beberapa pertahanan tersebut oleh karena itu perlu dialihkan ke jalur serangan lain agar semuanya kembali seimbang. Jadi, efek keseimbangan dasar jangka panjangnya adalah Ukraina akan merasakan kelegaan di tempat lain juga, dan Kiev akan merasakan tingkat kelegaan yang sama seperti tempat-tempat tersebut. Oleh karena itu, jika Anda tinggal di Kiev, bernapaslah sedikit lebih lega, tetapi jangan percaya bahwa tiba-tiba semuanya akan menjadi mudah. Yang kurang dari percakapan ini, baik di media umum maupun dari saya sendiri sejauh ini, adalah bagaimana kepatuhan Belarus atau Rusia akan bergantung pada apa yang dilakukan Ukraina selanjutnya. Dan itu juga tergantung pada apa status pasti dari repeater-repeater tersebut. Kasus yang lebih mudah adalah jika repeater-repeater tersebut sudah dibongkar. Lalu, kemungkinan besar Ukraina juga akan bisa mengetahui jika Rusia mencoba membangunnya kembali. Jika demikian, Ukraina kurang lebih bisa mengabaikan repeater-repeater itu dalam mengembangkan postur pertahanannya yang baru. Hanya perlu tetap waspada bahwa mungkin perlu ada perubahan cepat jika intelijen mendeteksi Rusia mengembalikan repeater-repeater tersebut. Kasus yang lebih sulit adalah jika Belarus benar-benar mematikan repeater-repeater itu dengan menekan saklar secara harfiah. Kemudian, saat Rusia merencanakan serangan berikutnya, secara umum mereka memiliki 3 opsi. Pertama, menyerang di tempat lain. Kedua, menyerang jalur utara tanpa repeater. Dan ketiga, menyerang jalur utara dengan repeater diaktifkan kembali. Penghalang untuk opsi ketiga adalah bahwa Rusia akan membayar semacam harga dengan membuat Belarus marah jika mereka melakukannya. Sekarang ada kemungkinan bahwa membuat Belarus marah tidak akan sepadan, terlepas dari alokasi ofensif Ukraina. Lebih baik menyerang melalui jalur utara tanpa repeater jika itu adalah arah yang ingin diambil Rusia. Dalam kasus itu, dilema kembali ke masalah alokasi pertahanan standar. Menghitung apakah memang demikian bukanlah tugas yang mudah. Tidak satupun dari kita di sisi kabut perang ini benar-benar memahami hal itu, dan saya yakin ini adalah topik diskusi di dalam Ukraina saat ini. Sebaliknya, jika Rusia mempertimbangkan untuk menyerang jalur utara, maka secara intuitif Ukraina perlu mempertahankan perlindungan yang lebih besar di area itu dibandingkan dengan kasus sebelumnya. Namun, Ukraina seharusnya mengalokasikan lebih sedikit upaya ke wilayah tersebut, semakin mahal bagi Rusia untuk membuat Belarus marah. Hal ini karena Rusia menganggap target lain tampak lebih menarik secara komparatif, sehingga Ukraina perlu melindungi area-area tersebut. Di mana kita akhirnya melihat serangan dan apakah para pengulang akhirnya tetap diam, tergantung pada apakah wilayah utara sangat rentan pada malam tertentu. Jelas, kasus kedua ini lebih buruk bagi Ukraina, karena sekarang Ukraina harus mempertimbangkan kemungkinan bahwa Rusia dapat menggunakan kemampuan ofensif yang lebih kuat. Dan itu membawa kita ke poin terakhir untuk hari ini. Drama dengan repeater belum berakhir. Untuk memperjelas, saya tidak hanya berbicara tentang bagaimana Ukraina mungkin mengalokasikan kembali pertahanannya, sehingga Rusia mungkin ingin mengaktifkannya kembali, meskipun itu memang akan menimbulkan drama lebih lanjut. Sebaliknya, masalahnya adalah Ukraina mungkin masih tidak menganggap situasi saat ini dapat diterima.
jika repeater memang hanya dimatikan dan bukan dihancurkan. Perlu diingat bahwa pernyataan awal Zelensky tentang hal ini cukup samar. Jadi saya menduga bahwa saat ini topik ini sedang dibicarakan di dalam ruang strategi. Hal yang sama juga berlaku untuk orang-orang di bidang intelijen. Untuk mengantisipasi topik ini, pikirkan perbedaan kualitas hasil bagi Kiev ketika mereka tahu bahwa repeater sudah tidak ada, dibandingkan ketika mereka harus memastikan Rusia jujur dan tidak sekedar menyalakannya kembali. Nah, ada opsi lain di sini. Ukraina bisa saja menutup peluang Rusia untuk menyalakan kembali repeater dengan cara menghancurkan infrastruktur yang terkait dengan repeater tersebut. Konsekuensinya adalah tindakan tersebut mengharuskan menyerang wilayah Belarus, yang menimbulkan kekhawatiran bahwa Lukashenko mungkin akan merespons dengan meningkatkan dukungannya kepada Rusia. Kamu bisa melihat bagaimana narasi ini akan berjalan. Belarus bertindak sebagai pihak yang masuk akal, mendengarkan kekhawatiran Ukraina, dan meyakinkan Moskow untuk mematikan repeater tersebut. Namun Kiev tetap memutuskan untuk menyerang, dan perlu dicatat bahwa serangan tersebut ditujukan ke menara seluler Belarus, yang mungkin juga digunakan sebagai infrastruktur sipil. Jadi, meskipun Minsk sudah berusaha sebaik mungkin untuk tetap netral dalam perang, Kiev telah membuat tetangganya itu tidak punya pilihan lain. Tentu saja, itu hanya salah satu kemungkinan yang bisa terjadi. Baru beberapa hari yang lalu, kami membahas kemungkinan bahwa Lukashenko jauh lebih khawatir tentang situasi ini, dan tidak ingin membalas jika Ukraina membatasi serangannya hanya pada target-target militer. Anda akan ingat bahwa Zelensky juga pernah mengancam akan menyerang kilang minyak Belarusia, sesuatu yang tampaknya untuk saat ini sudah tidak dibahas lagi. Jika memang demikian, maka kampanye pemaksaan ini hanya sedikit berubah dibandingkan dengan posisi kita minggu lalu. Ukraina kemungkinan besar akan kembali mengancam Belarusia, menegaskan bahwa repeater harus dicabut bukan hanya dimatikan. Belarusia kemudian harus mengambil keputusan yang menentukan. Satu-satunya perbedaan adalah sekarang kita tahu bahwa Lukashenko bersedia mengusulkan situasi saat ini sebagai kompromi. Jika sebelumnya belum jelas, seluruh perang ini adalah kekacauan dan tampaknya tidak akan menjadi lebih baik dalam waktu dekat. Jadi, apa kesimpulan yang bisa kita ambil hari ini? Belarus mundur, mematikan stasiun pengulang yang membimbing drone Rusia. Orang-orang di Kiev langsung merasakan kelegaan dari serangan drone, meskipun dalam jangka panjang efeknya akan lebih sedikit untuk Kiev, dan justru manfaatnya akan dirasakan oleh semua wilayah yang bisa menjadi sasaran serangan. Apakah Belarus _ Rusia akan mematuhi kesepakatan diam-diam itu tergantung pada bagaimana tepatnya Ukraina akan mengarahkan ulang pertahanannya, yang juga merupakan perhitungan rumit bagi Ukraina. Namun, ada alternatif lain. Ukraina tetap menyerang repeater-repeater itu. Namun apakah itu akan terjadi akan bergantung pada negosiasi putaran berikutnya. Sementara itu tergantung pada putaran negosiasi berikutnya. Kedengarannya seperti sesuatu yang bisa muncul di setiap bab dari salah satu dari dua buku luar biasa ini tentang awal perang. Periksa deskripsi video untuk informasi lebih lanjut tentang kedua buku itu. Dan jika Anda menikmati video hari ini, silakan like, bagikan dan subscribe, dan sampai jumpa besok. Jaga diri Anda.